Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bolehkah wanita yang sedang haid menjawab adzan? Bismillahirrahmanirrahim. Berhubungan dengan wanita yang sedang mengeluarkan darah haid ataupun darah nifas, bagi wanita tersebut diharamkan untuk melakukan 11 hal. Artinya 11 hal ini haram dilakukan. Selain 11 hal ini maka hukumnya boleh dilakukan. Jadi dalam syariat jelas, boleh ya boleh, tidak boleh ya tidak boleh. Panjenengan jangan ragu-ragu. Apa saja Gus yang nggak boleh dilakukan oleh wanita haid atau nifas? Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Yang kedua wat-tawafu, tawaf. Yang ketiga massul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Yang keempat hamlul mushafi, membawa mushaf Al-Quran. Yang kelima al-lubsu fil masjidi, lewat di dalam masjid kemudian berdiam diri di dalamnya. Dalam redaksi yang lain al-muksu, berdiam diri di masjid. Kemudian yang keenam wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an dengan niat membaca. Artinya kalau panjenengan berdoa dengan ayat Qur'an, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kan Qur'an. Tapi ketika membaca niatnya doa, boleh, tidak ada masalah. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Quran, tapi diniati saya mau makan Gus, boleh. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Kalau membaca dengan niat doa, dengan niat dzikir, nggak ada masalah. Yang ketujuh adalah berpuasa. Yang kedelapan talak atau cerai. Yang haram bukan bagi istri tapi bagi suami. Jadi ketika istri sedang haid, maka suami dilarang untuk mentalak atau menceraikan istrinya. Kemudian yang 9, al-mururu fil masjid, lewat di dalam masjid in khafat talwis, apabila takut mengotori. Apabila takut mengotori masjid. Kemudian yang ke-10 al-istimta bima bainas surrah wal rukbah wal jima'. Yang ke-10 adalah bernikmat-nikmat antara pusar dan lutut, lalu kemudian jima'. Ini haram bagi wanita yang haid. Yang ke-11 adalah dilarang untuk wudhu dengan niat wudhu dan dilarang untuk mandi dengan niat mandi besar. Kenapa? Karena dia masih mengeluarkan haid sehingga wudhunya pasti tidak sah. Maka nggak boleh menyengaja wudhu dengan niat wudhu. Nggak boleh menyengaja mandi dengan niat mandi besar. Tapi kalau sekedar cuci muka biasa boleh, cuci tangan biasa boleh, mandi seger-segeran, mandi biar wangi boleh. Yang nggak boleh adalah wudhu dengan niat wudhu ibadah dan mandi dengan niat mandi besar, karena dia kenyataannya masih mengeluarkan darah haid atau darah nifas, sehingga tidak mungkin wudhunya sah dan tidak mungkin mandinya sah. Berarti kaitannya dengan menjawab suara adzan tidak termasuk dari 11 ini. Artinya apa? Bagi wanita yang haid, apabila ada adzan maka tetap disunahkan untuk diam mendengarkan adzan, kemudian menjawab adzan tersebut, dan bahkan setelah selesai adzan piyambakipun orang tersebut tetap disunahkan angkat tangan menghadap kiblat untuk membaca doa setelah selesai adzan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa bazhu maqaman mahmudan allati wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang ditambahkan doa kepada orang tua. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam walhamdulillahi alamin. Bahkan sunnahnya bagi wanita yang sedang haid, karena dia tidak bisa baca Al-Quran, karena dia diharamkan sholat, karena dia diharamkan puasa, gimana? Apakah menjalankan hari tanpa ibadah? Tidak. Justru gara-gara dia dilarang sholat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya, maka perbanyaklah dzikir, perbanyaklah doa
agar hati dan pikirannya tidak kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi jawaban yang utuh buat panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.